Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Waodina Midahila dengan NIM dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas di bab 6. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari tugas saya, mohon agar video ini tidak dijadikan rujukan pembelajaran ataupun sumber belajar bagi teman-teman sekalian. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Berikut beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. 1. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia ini berjalan sekuensial berurutan, contohnya televisi, film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk memproses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, e-learning, madrasah, aplikasi, game, dan lain-lain. Yang kedua adalah virtual reality atau VR, atau dalam istilah Indonesia juga dikenal dengan realitas maya, merupakan sebuah teknologi komputer yang dapat membuat pengguna mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di dalam dunia maya yang disimulasikan sehingga terasa seperti dalam lingkungan tersebut. Pengalaman sesungguhnya dari virtual reality atau VR adalah ketika didukung dengan alat penunjang seperti VR headset berguna untuk monitor kepala pengguna dan melihat dunia. Virtual reality glove berguna untuk menggerakkan tangan dan mengirim informasi gerakan kita dalam dunia nyata. VR dan walker berguna untuk memonitor pergerakan kaki dari dunia maya ke dunia VR. Ketiga adalah Microsoft PowerPoint membuat presentasi dan video visual recording, Google Slide membuat presentasi slide, LibreOffice membuat presentasi slide, Prezi membuat presentasi berbasis frame atau kanvas dinamis, Focuskey membuat presentasi berbasis frame atau kanvas dinamis. 4. Morphing adalah proses perubahan atau transformasi bentuk atau gambar dari satu ke bentuk gambar yang lain. Istilah ini sering digunakan dalam bidang grafika, komputer, dan animasi untuk menggambarkan proses perlahan-lahan perubahan dari satu objek lainnya. Proses ini menciptakan efek transisi yang halus dan alami antara dua objek atau gambar. Dalam konteks animasi, teknik morphing melibatkan penciptaan serangkaian gambar antara dua objek atau bentuk sehingga terlihat seperti objek tersebut berubah secara bertahap. Misalnya dalam konteks wajah manusia, morphing dapat digunakan untuk menciptakan efek perubahan wajah dari satu orang ke orang lain. Teknik morphing ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk grafika komputer, film, dan animasi. Software khusus sering digunakan untuk memfasilitasi proses morphing ini dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Contoh dari virtual reality atau VR, Oculus memiliki serangkaian produk VR termasuk headset, Oculus Rift, dan Oculus Quest. Mereka menyediakan pengalaman VR yang luas, termasuk berbagai permainan dan aplikasi hiburan HTC Vive. HTC Vive adalah headset VR yang dikembangkan oleh HTC dan Valve Corporation. Ini menyediakan pengalaman VR berbasis PC dengan pelacakan gerakan yang sangat baik. PlayStation VR dirancang khusus untuk PlayStation VR. PSVR memberikan pengalaman VR pada pemilik konsol PlayStation. Ini menyediakan berbagai permainan dan konten hiburan VR. Google Cardboard adalah solusi VR yang terjangkau yang dapat digunakan dengan ponsel pintar. Pengguna dapat memasukkan ponsel mereka ke dalam perangkat karton ini. Untuk mendapatkan pengalaman VR, Samsung Gear VR
dikembangkan oleh Samsung Gear VR, merupakan headset VR yang kompatibel dengan beberapa ponsel Samsung Galaxy ini. Ini menyediakan berbagai aplikasi dan konten VR termasuk permainan dan video. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa pertanyaan yang telah saya jawab. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.